Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jemaah subuh rahimakumullah. Subuh hari ini kembali kita sambung kajian kita. Subuh yang lalu kita sudah bicarakan tentang dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak terbantahkan tentang wujud atau adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bahagian yang kedua, pembicaraan tentang iman kepada Allah. Setelah mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban yang kedua adalah tauhidullah taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan pengesaan kepada Allah? Artinya adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta kita itu Maha Esa. Artinya itu la syarikalah, la syarikalah, tidak ada dua, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan. Fi zatihi, baik dalam zatnya, wala fi sifatihi, sifat-sifatnya, wala fi af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya. Jadi ini tiga kesatuan ini. Pertama zat, ya, zat itu kalau makna umum, ya ini makna umum, zat itu adalah ya sesuatu yang memiliki massa. Jadi ada berat, ada beratnya, ada bentuknya, menempati ruang. Ya seperti umpama kita ini zat, meja, buku, dan seterusnya. Jadi apa-apa yang memiliki massa dan menempati ruang. Seperti benda-benda, ya, benda padat, benda cair, gas, dan seterusnya. Itu secara umum seperti itu. Namun ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya itu berbeda total. Jadi zatullah itu maknanya adalah keberadaan Allah itu sendiri. Ya, tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Jadi berdiri sendiri, tidak tersusun dari bagian-bagian, dan di luar jangkauan akal dan panca indera manusia, tidak bertempat di dalam ruang dan waktu. Ya, kenapa? Karena ruang dan waktu itu semuanya baru ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sebelum ruang dan waktu. Karena Allah adalah pencipta ruang dan waktu. Itu namanya zat. Jadi tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu dalam zatnya itu bahwa kita meyakini bahwa zat Allah itu tidak menyerupai atau tidak ada kesamaan sama sekali dengan zat makhluk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu laisat murakkabatan min ajzain, tidak terangkai, bukan merupakan rangkaian, bukan merupakan susunan dari bahagian-bahagian tertentu. Ya, berbeda dengan zatnya makhluk. Itu yang pertama. Kemudian tentang sifat. Jadi Allah itu esa di dalam sifatnya. Artinya
annahu ta'ala laisat lahu sifatani min jinsin wahidin wa annahu munfaridun bihadhihi sifati. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat. Ini nanti kita jelaskan di belakang tentang dalil-dalilnya. Nah, namun sifat itu tidak ada yang berbilang. Tidak ada yang berbilang dalam jenis yang sama. Contohnya dua sifat kudrah. Ya, satu menguasai ini, yang satunya lagi menguasai itu. Itu tidak seperti itu. Jadi kudrah Allah itu ya satu-satunya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu munfarid bihadhihi sifat, artinya tidak ada makhluknya yang memiliki sifat yang benar-benar sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesamaan itu ya hanya sama dalam penyebutan saja. Jadi seumpama Allah itu As-Sami', ya, Maha mendengarkan. Kita makhluknya ini juga mendengar. Tapi mendengarnya kita dengan mendengarnya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Kalau kita mendengar ini kita pakai alat, kemudian ada gelombang suara tertentu itu yang bisa kita dengarkan. Kapan di atasnya atau di bawahnya frekuensinya, maka sudah tidak bisa lagi kita dengarkan. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengarkan, dan pendengarannya itu tidak menggunakan alat dan tidak dibatasi, ya, dengan frekuensi tertentu. Allah mendengarkan semuanya, meliputi segala sesuatu. Itu bedanya. Umpama kita ini melihat, Allah juga Maha melihat. Tapi Maha melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk itu berbeda. Berbeda. Jadi dalam sifat-sifatnya Allah itu unik, satu-satunya, tidak ada yang membandingi, tidak ada yang menyerupai. Kemudian yang ketiga, wahidun fi af'alih. Jadi Maha Esa di dalam perbuatan-perbuatannya. Artinya annahu ta'ala al-munfaridu bil khalqi wat takwin li jami'il kainati. Artinya Allah itu sendiri. Artinya tidak ada bantuan dari siapapun di dalam menciptakan, membentuk dan mengatur semesta alam ini. Contohnya umpama af'alullah itu mencukupi rezeki hambanya. Jadi memberikan rezeki. Jadi memberikan rezeki ini itu Allah sendiri, ya, tanpa bantuan makhluk. Seperti itu maksudnya af'alullah. Nah, semesta alam ini disebutkan bahwa merupakan bukti nyata tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi adanya makhluk itu merupakan fakta bahwa ada khalik, ada penciptanya. Dan penciptanya itu pendesainnya itu hanya satu. Jadi bukti semua keberadaan ini adalah fakta bahwa Allah itu ada dan Allah itu satu-satunya. Sifat wahdaniyah namanya, keesaan. Kita sebutkan dulu dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 163 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya bahwa Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang wahid, yang maha esa. La ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan illahu yang hak kecuali Dia.
Nah, di antara sifatnya adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Nah, ini Allah memperkenalkan dirinya, memberikan gambaran kepada kita tentang dirinya. Nah, kemudian Allah memberikan kepada kita sesuatu untuk kita renungkan, ya, tentang bukti-bukti bahwa Allah itu nyata, ada, dan Allah itu Maha Esa. Inna fi khalqis samawati wal ard. Ya, perhatikan penciptaan langit dan bumi. Wakhtilafil laili wan nahar. Perhatikan pergantian siang dan malam. Wal fulk allati tajri fil bahri. Perhatikan kapal. Ya, perhatikan kapal yang berlayar mengarungi lautan. Bima yanfa'un nas, dengan memuat, ya, memuat barang-barang yang bermanfaat atau dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Ya, wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in. Ya, perhatikan air yang tercurahkan dari langit. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Bagaimana air itu turun lalu kemudian bumi yang tadinya mati menjadi hidup dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Wa batsa fiha min kulli dabbah. Dan perhatikan bagaimana binatang-binatang dengan berbagai macam dan jenisnya itu tersebar di permukaan bumi ini. Ya, ada yang terbang di udaranya, ada yang hidup di dalam airnya, ada yang di atas daratannya. Wa tasrifir riyah, dan bagaimana pergerakan angin. Nah, perhatikan bagaimana pergerakan angin. Was sahabil musakhkhar bainas sama'i wal ard, dan pergerakan awan, ya, yang dikendalikan, ya, tidak bisa naik, tidak bisa turun. Awan itu dikendalikan bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Nah, itu semua la ayatin. Itu adalah tanda-tanda yang nyata. Itu adalah bukti-bukti, fakta-fakta bahwa Allah itu ada, nyata, dan Allah itu Maha Esa. Nah, bagi siapa tanda-tanda ini? Liqaumi yaqiluna, bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya untuk berpikir agak mendalam sedikit. Nah, jadi di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merangkum, ya, 8 macam keajaiban makhluk, ya, 8 macam keajaiban makhluk yang menunjukkan keesaan penciptanya. Yang pertama adalah khalqus samawati wal ardi. Jadi struktur, ya, alam semesta yang luas dan teratur. Nah, di strukturnya yang begini besar ini menunjukkan bahwa penciptanya itu maha agung. Ya. Kemudian yang kedua adalah ikhtilaful laili wan nahar. Ya, pergantian siang dan malam itu siklus waktu yang konsisten untuk kehidupan. Nah, kemudian hukum fisika, ya, hukum fisika yang ada di dalam semesta alam ini, ya, yang memungkinkan perahu itu bisa mengapung dan berlayar di atas lautan. Nah, lalu kemudian bagaimana perahu atau kapal ini, ya, mengangkut, ya, begitu banyak barang, ya, untuk kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya adalah yang kelima, turunnya air hujan dari langit yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab, ya, munculnya berbagai macam kehidupan seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Yang keenam adalah keanekaragaman makhluk hidup, ya, keanekaragaman makhluk hidup, ya. Kalau kita mau hitung-hitung, ya, sampai menjadi spesialis ilmu tertentu, ada namanya ilmu botani. Jadi ilmu botani ini mempelajari berbagai macam tumbuh-tumbuhan, ya, bagaimana tumbuh-tumbuhan yang berbeda ini tumbuh dari tanah yang sama, kemudian menghisap nutrisi yang sama dari tanah. Nah, tapi mereka ini punya bentuk batang yang berbeda, punya bentuk daun yang berbeda, aroma yang berbeda, buah yang berbeda, dan bermacam-macam rasanya. Nah, jadi keanekaragaman makhluk hidup, ya, di seluruh penjuru bumi ini
dengan fungsi yang saling terkait untuk keberlangsungan ekosistem. Ya, bagaimana kaitan antara seekor singa dengan cacing tanah? Bagaimana kaitan antara manusia dengan cacing tanah yang tidak terlihat ini? Nah, ternyata cacing tanah ini fungsinya luar biasa untuk menjaga ekosistem, yaitu makhluk-makhluk yang mati, makhluk-makhluk bernyawa yang kemudian mati ini yang kemudian mengurai, ya, mengurai sampai kembali menjadi tanah. Nah, itu adalah cacing tanah. Nah, ini tentu harmonisasi ekosistem yang teratur seperti ini tidak mungkin kalau ada dengan sendirinya. Ini pasti ada yang mengatur, ada yang merancang, ada yang membuat konsepnya sampai kemudian terjadi. Nah, selanjutnya apa? Pergerakan angin, ya, pergerakan angin yang membawa banyak manfaat ekologis. Ya, kita tahu kurma, seandainya bukan karena angin, ya kita tidak bisa makan buah kurma. Jadi anginlah yang menggerakkan putik jantan itu, lalu kemudian membuahi putik betina, lalu kemudian keluar. Ini angin, ya. Dan banyak lagi fungsi-fungsinya yang lain. Angin itu menggerakkan air laut sampai kemudian menjadi gelombang. Nah, karena gelombang-gelombang inilah kemudian tercipta oksigen di dalam air, sehingga binatang-binatang, ikan yang hidup di dalam air ini bisa berlangsung kehidupannya. Coba kita bayangkan itu, ya, bagaimana sistem ini betul-betul sempurna, harmoni. Tidak bisa kita bantah bahwa di balik semua itu pasti ada pengaturnya yang maha sempurna ilmunya, maha sempurna kudrahnya. Nah, kemudian yang terakhir, as-sahab al-musakhkhar al-muallaq bainas samai wal ard. Ya, kita perhatikan awan. Awan yang yang menampung air, ya. Bagaimana angin menggerakkan awan ke sana kemari, dan hebatnya awan itu punya pergerakan, ya, tidak bisa naik ke atas, tidak bisa juga turun ke bawah. Jadi seperti ada yang menahan, sehingga mereka ini, awan-awan ini hanya bergerak di antara langit dan bumi. Nah, jadi fa fi hadzal anwa'is samaniyah, cukuplah di dalam 8 poin ini, ya, kalau kita baca surah Al-Baqarah, ini ayat yang sering kita dengarkan, mungkin banyak kita yang menghafalkan, ya. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ardi. Al-Baqarah 163, 164. Nah, di dalam 2 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 8 poin yang merupakan bukti nyata bahwa pencipta itu adalah satu-satunya, Maha Esa, tidak ada yang lain. Banyak lagi kemudian disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian tanda yang kedua bahwa alam semesta ini yang menciptakan, yang mengaturnya hanya satu, adalah bahwa alam semesta ini tetap bertahan, tidak musnah, ya, tidak musnah. Nah, sebab kalau sampai pencipta itu lebih dari satu, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Al-Anbiya ayat 21, 22, lau kana fihi ma alihah illallah, andaikan langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, ya, ada Tuhan, ada yang ngatur, ya, ada yang mencipta selain Allah, apa yang terjadi? La fasadata. Tentu sudah lama langit dan bumi ini rusak, ya, rusak. Nah, kenapa demikian? Ya, karena, ya, tentu dalam kehidupan nyata ini kita lihat bahwa kalau ada lebih dari satu penguasa, maka sangat logis kemudian jika terjadi peperangan, saling mengalahkan satu dengan yang lain. Nah, di sini disebutkan ini dalil logisnya, bahwa seandainya ada 2 Tuhan, ya, ya, kemudian keduanya itu bersepakat untuk menciptakan satu benda, umpama katakanlah menciptakan saya, ya, keduanya sepakat. Nah,
Kalau keduanya sepakat, ya, berarti keduanya itu saling membutuhkan, saling kompromi. Wal ilahu la yahtaju. Tentu sesuatu yang melakukan kompromi, sesuatu yang membutuhkan yang lain, tidak layak untuk disebut sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dia membutuhkan selain dirinya. Wa in ikhtalafa fasadal kaunu la mahala. Namun jika keduanya itu berbeda pendapat, yang satu mau bikin, yang satu tidak mau bikin, maka apa yang terjadi? Maka yang pasti itu terjadi peperangan, ya. Seperti kalau kita baca bagaimana mitos-mitos dewa-dewa Yunani kuno itu. Jadi antara satu dewa dengan dewa yang lain, berperang satu dengan yang lain, saling membunuh dan lain sebagainya. Ini tentu tidak bisa diterima secara logis. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan lau kana fihi ma alihah, ya, andai di langit dan bumi itu ada Tuhan pencipta pengatur illallah kecuali Allah, la fasadata, maka sejak dahulu langit dan bumi ini sudah rusak, sudah hancur. Fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah Rabb pencipta arsy, amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifatkan kepadanya. Nah, ini baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Itu tadi kajian kita secara singkat tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala dan fakta-fakta atau bukti-bukti keesaannya. Insyaallah kita cukupkan dulu. Besok subuh kita sudah masuk pada bahagian yang ketiga dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hakikatut tauhid, ya, tentang makna atau esensi daripada tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bahagian-bahagiannya ini akan kita bicarakan besok subuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.